Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjadi moderator pada presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari 8 anggota akan membahas bab 12 dan 13 yang akan menjelaskan tentang structure and properties of keramik dan application and processing of keramik yang akan dibahas oleh masing-masing anggota dari kelompok kami. Tanpa menunggu lama, mari ke pembahasan pertama. Di sini saya akan membahas learning object kedua dari bab 12 yang tentang gimana cara memprediksi struktur kristal pada keramik melalui rumus kimia dan jari-jari ion komponennya. Nah, sebelum itu saya akan jelasin tentang keramik. Keramik adalah senyawa yang tersusun antara unsur logam dan non-logam. Namun sebagian dari keramik itu adalah senyawa anorganik yang tidak memiliki unsur karbon. Nah, karakteristik dari keramik sendiri itu mudah rapuh, mudah pecah, mudah retak, dan kaku. Karakteristik ion dari bahan keramik akan mempengaruhi struktur kristal pada keramik. Nah, dari ini akan muncul beberapa faktor yang mempengaruhi struktur kristal pada keramik menurut ioniknya. Yang pertama ada jumlah muatan dan ion penyusunnya. Tergambar dari rumus senyawa keramik bahwasannya muatan kation dan anion itu harus imbang atau netral. Netral itu dimana muatan kation atau muatan positif harus seimbang atau sama dengan muatan anion atau muatan negatif. Nah, dari jumlah muatan dan ion penyusun ini akan memprediksi faktor kedua, yaitu ukuran atau jari-jari ionik. Nah, idealis dari rasio ukuran itu tergantung dari rentangnya, yang dimana kation itu harus dapat berinteraksi dengan anion, karena struktur kristal yang stabil itu dimana anion yang mengelilingi kation harus dapat bersentuhan atau berinteraksi dengan kation. Selanjutnya ada struktur kristal pada NaCl, CsCl, dan ZnC. Yang pertama ada natrium klorida, di mana kation Na+ pada bola kecil pada gambar akan dikelilingi oleh 6 anion klorida min yang bola besar. Nah, koordinasinya itu 6/6. Ini menunjukkan bahwa strukturnya stabil dengan muatan yang seimbang. Yang kedua ada kalsium klorida, di mana ini membentuk kubus sederhana, di mana kation kalsium plus akan dikelilingi oleh 8 anion klorida min, akan membentuk koordinasi 8/8. Ini menunjukkan bahwa kation kalsium plus itu lebih besar sehingga tempatnya ada di pusat. Yang terakhir ada zinc blende. Ini strukturnya isinya tetradal, di mana kation Ze2+ dan anion S2- itu membentuk koordinasi 4/4, di mana ini menjelaskan bahwa ukuran ion itu akan mempengaruhi jenis struktur kristal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 8 jenis cacat titik ionik yang terdapat dalam struktur kristal. Yang pertama yaitu cacat titik ionik Frankel. Cacat Frankel terjadi ketika kation meninggalkan posisi normalnya dalam struktur kristal dan berpindah ke tempat kosong di antara atom-atom lainnya tanpa mengubah muatan positifnya. Kemudian yang kedua adalah cacat titik ionik Schottky. Cacat Schottky terbentuk ketika satu kation dan satu anion dikeluarkan dari dalam struktur kristal dan dipindahkan ke permukaan. Kemudian yang ketiga adalah cacat titik ionik vacancy atau kekosongan. Cacat vacancy adalah suatu kondisi saat satu anion, baik kation maupun anion, hilang dari posisi biasanya dalam struktur kristal. Kemudian yang keempat adalah cacat titik ionik substitutional impurity, yang terjadi ketika ion asing menggantikan posisi ion dalam struktur kristal. Kemudian yang kelima adalah cacat titik ionik dislocation, yaitu ketidaksempurnaan yang terjadi dalam struktur kristal sepanjang garisnya.
Kemudian yang keenam adalah cacat titik ionik permukaan. Cacat permukaan terjadi di batas-batas butir atau di permukaan material keramik. Ketidaksempurnaan ini bisa mempengaruhi bagaimana material berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, seperti kelembapan atau zat kimia lain. Cacat permukaan juga dapat mempengaruhi sifat mekanik dan optik material. Kemudian, yang ketujuh adalah cacat titik ionik volume. Cacat volume ini mencakup ketidaksempurnaan yang lebih besar dari titik atau garis, termasuk pengotor atau inklusi yang terperangkap atau terjebak dalam volume material. Partikel asing yang terjebak selama proses pembuatan keramik merupakan salah satu contoh dari cacat titik ionik volume. Kemudian yang kedelapan adalah cacat titik ionik interstitial impurity, yaitu ketika ion asing masuk ke dalam ruang kosong di antara ion yang ada dalam struktur kristal. Hal ini sering terjadi pada keramik yang memiliki struktur yang lebih kompleks dan dapat menyebabkan distorsi dalam struktur dan mempengaruhi sifat dari material. Berikut adalah Demikian adalah 8 jenis cacat titik ionik yang terdapat dalam struktur kristal. Pembuatan gelas ceramics adalah proses pembuatan bahan keramik dengan sifat khusus melalui pendinginan terkontrol dari material gelas yang dipanaskan dan biasanya melibatkan dua tahapan utama, yaitu pembentukan nukleus dan pertumbuhan kristal. Untuk proses pembuatan gelas ceramics, tahapan yang pertama yaitu desain sistem kaca, pemilihan komposisi kaca untuk memungkinkan kristalisasi terkontrol. Biasanya, kaca berbasis silikat atau borosilikat dipilih karena stabilitas termalnya. Pemilihan komposisi kaca yang tepat dapat mencapai sifat-sifat yang diinginkan. Proses berikutnya yaitu pembentukan kaca. Kaca dalam keadaan cair atau amorf dibentuk menjadi produk awal sebelum melalui proses kristalisasi termal. Tahapan ini memiliki tujuan untuk memberikan bentuk dasar material sesuai dengan spesifikasi produk akhir. Dalam tahapan ini dapat dilakukan proses pendinginan, penekanan, ataupun penarikan. Proses berikutnya yaitu proses nukleasi. Pembentukan nukleus merupakan tahap awal di mana inti kristal kecil terbentuk dalam material yang sudah dipanaskan. Terdapat dua metode pembentukan nukleus, yaitu pembentukan nukleus homogen dan pembentukan nukleus heterogen. Pembentukan nukleus homogen terjadi tanpa bantuan benda lain, sedangkan pada pembentukan nukleus heterogen terjadi di permukaan atau pada benda yang tercampur dalam material. Proses berikutnya yaitu proses pertumbuhan kristal. Pertumbuhan kristal harus dikendalikan agar material memiliki sifat yang diinginkan. Terdapat 3 metode pertumbuhan kristal, yaitu pertumbuhan kristal normal, pertumbuhan kristal anisotropik, dan pertumbuhan kristal permukaan. Pertumbuhan kristal normal, kristal tumbuh dari inti kristal dengan kecepatan yang relatif konstan. Untuk pertumbuhan kristal anisotropik, kristal tumbuh dengan kecepatan yang berbeda dari berbagai arahnya. Pertumbuhan kristal permukaan, kristal tumbuh dari permukaan material. Proses selanjutnya yaitu pembentukan mikrostruktur. Kaca amorf diubah menjadi material dengan struktur mikro yang terdiri dari fase kristal dan kaca. Mikrostruktur ini akan memberikan sifat pada gelas ceramics yang terbentuk dari pertumbuhan kristal dan interaksi antara kristal dan kaca. Proses terakhir yaitu pengendalian sifat-sifat gelas ceramics. Untuk dapat memastikan material memiliki karakteristik mekanik, termal, optik, dan kimia yang diinginkan, pada tahapan ini dapat dilakukan pengujian terhadap gelas ceramics sehingga sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Pengujiannya dapat berupa pengujian fisik, pengujian mekanik, pengujian termal, pengujian kimia, pengujian optik, dan pengujian mikrostruktur. Hasil pengujian ini dapat mengoptimalkan proses produksi agar menghasilkan material berkualitas tinggi. Pada gambar A merupakan proses nukleasi. Bisa dilihat, inti-inti kristalnya masih sangat kecil dan jumlahnya mulai bertambah. Belum ada kontak atau tumpang tindih antar inti kristal. Pada gambar B, yaitu pertumbuhan kristal, kristal yang berwarna abu-abu tumbuh di sekitar inti kristal awal, titik abu-abu. Ruang antara kristal masih cukup banyak dan belum saling bersentuhan seutuhnya, dan kristal memiliki ukuran yang bervariasi. Pada gambar C, yaitu pembentukan mikrostruktur, kristal telah memenuhi seluruh ruang dan tidak ada celah kosong.
terbentuk batas-batas butiran garis hitam yang memisahkan satu kristal dengan kristal lain. Beberapa persyaratan penting yang harus dimiliki oleh keramik tahan api dan keramik abrasif. Yang pertama adalah keramik tahan api. Keramik tahan api adalah salah satu jenis keramik yang dirancang khusus untuk dapat melalui suhu tinggi tanpa mengalami kerusakan ataupun perubahan pada sifat fisiknya. Keramik jenis ini sering digunakan pada suhu yang ekstrim seperti pada dunia industri yang berpaparan dengan api langsung. Beberapa sifat atau ciri khusus yang dimiliki oleh keramik tahan api. Yang pertama, keramik tahan api tidak meleleh atau terurai ketika melalui suhu tinggi dan tidak akan bereaksi ketika berada pada suhu tinggi tersebut. Yang kedua, keramik tahan api lembab bila berada pada cuaca atau kondisi yang parah seperti pada cairan yang sangat panas atau cairan yang sangat bersifat korosif. Dan yang ketiga, keramik tahan api memiliki kemampuan isolasi termal dan kemampuan menahan beban mekanisnya, serta kemampuannya terhadap guncangan termal. Salah satu contoh dari guncangan termal yaitu patahan yang disebabkan oleh perubahan suhu yang sangat cepat. Yang kedua adalah keramik abrasif. Keramik abrasif adalah jenis keramik yang dirancang untuk dapat mengikis atau memotong material yang lebih lunak daripadanya, tetapi keramik abrasif ini memiliki kekerasan yang sangat tinggi. Keramik abrasif sering digunakan pada beberapa alat abrasif seperti pada roda gerinda ataupun batu baja. Beberapa sifat atau ciri khusus yang dimiliki oleh keramik abrasif. Yang pertama, memiliki kekerasan yang sangat tinggi. Kekerasan yang sangat tinggi ini digunakan untuk dapat memotong atau mengikis material yang lebih lunak sehingga dapat terbelah menjadi beberapa bagian. Yang kedua, keramik abrasif memiliki ketahanan terhadap kausan. Ketahanan terhadap kausan ini berfungsi karena pada prosesnya keramik abrasif melalui gesekan, sehingga untuk memperpanjang umur keramik abrasif, ketahanan terhadap aus menjadi salah satu perhatian penting. Terakhir adalah ketahanan terhadap suhu tinggi. Ketahanan terhadap suhu tinggi sering menjadi beberapa persyaratan penting pada keramik abrasif, agar ketika melalui prosesnya, keramik abrasif memiliki sifat mekanik yang lebih baik tanpa terpengaruh oleh suhu yang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa persyaratan penting yang harus dimiliki oleh keramik tahan api dan keramik abrasif. Jelaskan mekanisme pengerasan semen ketika air ditambahkan. Mekanisme pengerasan semen terjadi ketika air ditambahkan yang disebut sebagai proses hidrasi semen. Air merupakan reaktan kunci dalam hidrasi semen. Air dan semen awalnya membentuk pasta semen yang mulai bereaksi dan mengeras. Pasta ini mengikat partikel agregat melalui proses kimia hidrasi. Dalam hidrasi semen, perubahan kimia terjadi perlahan-lahan. Pada akhirnya, menciptakan produk kristal baru, evolusi panas, dan tanda-tanda terukur lainnya. Berikut merupakan tahapan-tahapan pengerasan semen. Yang pertama, ada tahap awal atau zero stage. Ketika air ditambahkan, senyawa utama dalam semen seperti C3S atau trikalsium silikat dan C2S atau dikalsium silikat mulai bereaksi dengan air. Air menembus permukaan partikel semen, menyebabkan ion-ion seperti kalsium, Ca2+, dan hidroksida OH- larut ke dalam larutan. Ini menciptakan lingkungan yang sangat basah dengan pH lebih dari 12. Reaksi ini membentuk lapisan gel tipis yang mengelilingi partikel semen. Lapisan ini memperlambat penetrasi air lebih lanjut ke dalam partikel semen, memberikan waktu untuk pengerjaan campuran sebelum mulai mengeras. Fungsi lapisan ini adalah untuk memberikan waktu kerja atau workability sehingga campuran dapat dicetak atau dibentuk sebelum mengeras. Pada tahap ini juga terbentuk ion kalsium dan hidroksida dalam larutan. Yang kedua, ada tahap pertama atau first stage. Reaksi C3S dan C2S dengan air menghasilkan gel CSH atau kalsium silikat hidrat yang merupakan produk utama hidrasi dan bertanggung jawab untuk kekuatan semen. Selain itu, terbentuk juga kalsium hidroksida CaOH 2 kali yang memberikan sifat alkali pada semen. Berikut merupakan reaksi utamanya.
2C3S plus 6H2O menjadi C3S2H3 plus C3OH2 kali. CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida merupakan kristal kecil yang larut dalam air dan meningkatkan alkalinitas pasta semen. Yang kedua ada 2C2S plus 4H2O menjadi C3S2H3 plus CaOH 2 kali. Reaksi ini lebih lambat dibandingkan dengan C3S, sehingga memberikan kontribusi pada kekuatan jangka panjang beton. Lapisan gel yang terbentuk pada tahap awal mulai menebal, dan produk hidrasi mulai mengisi ruang antar partikel semen. Pembentukan produk ini meningkatkan viskositas campuran, yang menjadi penanda dalam awal proses pengikatan. Yang ketiga ada tahap kristalisasi dan pengikatan awal. Saat proses hidrasi berlanjut, produk-produk reaksi mulai mengisi ruang di antara partikel semen, sehingga membentuk struktur padat. Kalsium hidroksida mengendap sebagai kristal, sementara gel CSH atau kalsium silikat hidrat terus tumbuh. Proses ini menyebabkan semen mulai mengeras dalam waktu beberapa jam setelah pencampuran. Yang keempat, ada tahap pemadatan dan pengerasan. Dalam beberapa hari hingga minggu setelah pencampuran, proses hidrasi terus berlanjut dan struktur CSH atau kalsium silikat hidrat menjadi lebih padat. Ikatan mekanis antara partikel diperkuat, sehingga memberikan kekuatan tekan yang lebih tinggi pada beton. Proses hidrasi ini dapat berlangsung selama beberapa bulan hingga sebagian besar senyawa reaktif habis. 3 bentuk karbon dan karakteristiknya. Yang pertama, grafit atau grafit. Yang kedua, diamond atau berlian. Dan yang ketiga, carbon fibers atau serat karbon. Yang pertama, grafit atau grafit. Karena strukturnya, grafit memiliki sifat anisotropik. Nilai sifatnya bergantung pada arah kristalografi tempat pembentukan dilakukan. Misalnya, resistivitas listrik sejajar dan tegak lurus terhadap bidang grafen pada masing-masing berada pada kisaran 10⁻⁻5 dan 10⁻⁻2 ohmmeter. Lemahnya ikatan van der Waals antar bidang menyebabkan bidang pada grafit mudah meluncur, menjelaskan sifat pelumas yang sangat baik dari grafit. Sifat lain grafit memiliki stabilitas kimia yang baik pada suhu tinggi dalam atmosfer non-oksidasi, ketahanan tinggi terhadap kejutan termal, kemampuan menyerap gas yang baik, dan juga mudah dilakukan atau dikerjakan secara mekanik. Yang kedua, diamond atau berlian. Secara kimia, berlian memiliki sifat sangat stabil dan tahan terhadap berbagai media dengan sifat korosif. Dari semua material dalam bentuk massal yang dikenal, berlian adalah yang paling keras karena ikatan sp3 antar atomnya sangat kuat. Selain itu, di antara semua padatan, berlian memiliki koefisien gerak gesek yang paling rendah. Berlian juga memiliki konduktivitas termal yang sangat tinggi, sifat listrik yang menonjol, dan secara optik transparan pada spektrum cahaya. Memiliki rentang transmisi spektral yang terluas dibandingkan material lain. Indeks bias yang tinggi dan kilau optik dari kristal tunggal menjadikan berlian memiliki nilai yang sangat tinggi. Modulus elastisitas yang tinggi dari berlian dan juga densitas yang relatif rendah merupakan salah satu sifat berlian. Yang ketiga ada carbon fibers atau serat karbon. Serat karbon memiliki diameter yang kecil, berkekuatan tinggi, dan bermodulus yang tinggi juga digunakan sebagai bahan penguat dalam komposit dengan matriks polimer. Karbon dalam serat ini berbentuk lapisan grafen, namun tergantung pada bahan awal atau prekursor dan perlakuan panas. Lapisan grafen dapat memiliki susunan struktur yang berbeda-beda. Serat grafitik umumnya memiliki modulus elastisitas lebih tinggi dibandingkan serat turbo layer, sementara serat turbo layer cenderung lebih kuat. Selain itu, sifat serat karbon bersifat anisotropik. Kekuatan dan modulus elastisitasnya lebih besar pada arah sejajar dengan sumbu serat atau arah longitudinal dibandingkan arah tegak lurus atau arah transversal atau radial. Dari 3 jenis penguat,
Tiga jenis serat penguat yang paling umum digunakan untuk komposit berbasis polimer, serat karbon memiliki modulus elastisitas dan kekuatan yang paling tinggi atau tertinggi. Selain itu, serat karbon adalah yang paling mahal. Komposit berbahan serat karbon dan polimer juga memiliki rasio modulus dan kekuatan terhadap berat yang sangat baik. Baik, poin learning objektif berikutnya adalah sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 metode pembentukan yang digunakan untuk membuat potongan kaca. Nah, kaca itu dapat dibentuk menjadi berbagai produk dengan teknik pembentukan tertentu yang dirancang sesuai dengan bentuknya, ukurannya, dan juga tujuan penggunaannya. Nah, berikut adalah 4 metode utama yang digunakan untuk proses pembentukan kaca. Yang pertama itu ada blowing atau peniupan, yang kedua ada pressing atau pencetakan, yang ketiga ada drawing atau penarikan, dan yang terakhir adalah casting atau pengecoran. Nah, kita masuk ke metode pertama, yaitu blowing atau peniupan. Di sini kita dapat lihat dalam metode blowing, proses ini dilakukan dengan meniupkan udara melalui tabung logam untuk membentuk kaca yang meleleh menjadi bentuk berongga seperti botol atau wadah. Nah, metode ini merupakan salah satu metode tertua yang digunakan dalam proses pembentukan kaca. Dalam skala industri sendiri, metode ini dapat digunakan secara manual atau dengan bantuan mesin otomatis. Teknik ini dapat memungkinkan untuk proses pembuatan produk kaca berongga dengan dihasilkannya dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Selain itu, teknik ini atau metode ini juga dapat memungkinkan dalam pengendalian ketebalan kaca, di mana proses ini sangat penting untuk menentukan kualitas dan juga ketahanan dari produk di akhir. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu pressing atau pencetakan. Di sini kita bisa lihat dalam metode pressing, kaca cair dituangkan ke dalam cetakan dan ditekan dengan plunger untuk mendapatkan bentuk yang solid. Teknik ini biasa digunakan untuk membuat barang seperti piring, gelas, atau komponen kaca optik. Nah, hasilnya biasanya dihasilkan dalam bentuk yang lebih presisi. Teknik pressing ini memungkinkan untuk dihasilkannya kaca dengan ketebalan yang lebih seragam. Selain itu juga memberikan hasil yang lebih efisien ketika produksi kaca dilakukan secara massal dengan detail yang lebih tinggi, terutama pada permukaan bidang datar dan juga permukaan yang geometris tetapi terlihat secara jelas dan atau terdefinisi. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu drawing atau penarikan. Di sini kita dapat lihat dalam metode drawing, kaca cair ditarik dari tungku melalui alat penarik untuk membentuk lembaran kaca atau batang kaca dengan ketebalan tertentu. Contohnya, kaca lembaran untuk jendela atau batang serat kaca dibuat dengan metode ini. Proses ini memungkinkan pengendalian ketebalan kaca dan juga lebar kaca yang akurat, memberikan hasil yang seragam dalam dimensi dan juga kualitas permukaan. Selain itu, produk yang dihasilkan memiliki kekuatan yang tinggi dan juga ketahanan yang baik terhadap panas, menjadikannya ideal untuk aplikasi seperti jendela bangunan dan juga isolasi serat kaca. Metode terakhir yaitu casting atau pengecoran. Di sini kita dapat melihat pada metode ini lelehan kaca dituangkan ke dalam cetakan dengan bentuk tertentu untuk menghasilkan produk dengan desain yang rumit seperti kaca seni atau komponen dekoratif. Teknik ini sangat sering digunakan atau sangat cocok digunakan untuk membuat suatu produk yang memiliki tingkat ketebalan yang bervariasi. Casting juga memungkinkan untuk membuat suatu produk yang memiliki permukaan yang halus dan juga detail yang sangat presisi. Cocok untuk digunakan atau diaplikasikan seperti untuk elemen arsitektur dan juga barang-barang seni yang tentunya sangat memerlukan akurasi yang tinggi untuk desain dan juga bentuknya. Nah, jadi itulah 4 metode utama yang digunakan setelah proses pembuatan potongan kaca, yaitu ada blowing, pressing, drawing, dan juga casting. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses yang terjadi selama proses drying atau proses pengeringan dan proses firing atau proses pemanasan pada keramik berbahan dasar tanah liat. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses drying atau proses pengeringan dan proses firing atau proses pemanasan. Jadi proses drying ini bertujuan untuk menghilangkan air pada tanah liat setelah proses pembentukan. Nah, proses ini terjadi penyusutan yang dimana jika tidak dilakukan secara merata akan terjadi keretakan atau deformasi. Penting sekali untuk menjaga kelembapan dan suhu pada lingkungan pengeringan. Lalu yang kedua ada proses firing atau proses pemanasan, yang dimana proses ini bertujuan untuk mengubah
tanah liat ini menjadi keramik yang padat, kuat, dan keras. Nah, proses ini dilakukan secara bertahap sampai suhunya itu tinggi untuk memastikan agar prosesnya ini berjalan dengan sempurna. Masuk ke tahapan yang terjadi selama proses drying atau proses pengeringan. Di sini terdapat tahapan wet body, di mana ilustrasi gambar A itu menunjukkan ruang-ruang kosong di antara partikel tanah liat itu terisi oleh air, yang dimana ini rentan untuk digunakan tanah liatnya. Lalu yang kedua ada partially dry body, yang dimana tanah liat ini sebagian mulai mengering karena sebagian airnya itu sudah diuapkan dari permukaan luar tanah liat. Nah, di sini tuh terjadi penyusutan, yang dimana tanah liat mulai mengecil gitu. Lalu yang ketiga, completely dry body, yang dimana tanah liatnya ini sepenuhnya kering, tidak ada lagi air-air yang mengisi ruang-ruang kosong di partikel tanah liatnya, sehingga kalau ditekan tanah liatnya akan rapuh dan mudah patah. Selanjutnya, tahapan yang terjadi pada proses firing atau proses pemanasan. Nah, di sini dimulai dari vitrifikasi, reaksi vitrifikasi. Nah, vitrifikasi itu proses pembentukan fase cair kaca secara bertahap. Nah, prosesnya ini dimulai dari fase cair kaca mengalir ke dalam pori-pori dan mengisi ruang kosong. Nah, pori-pori tersebut bakal menyusut akibat gaya tegangan permukaan. Nah, terjadilah penyusutan pada proses ini. Lalu agen fluxing atau peleleh. Nah, di sini tuh ada penambahan feldspar atau bahan peleleh yang membantu untuk menurunkan suhu pembentukan fase cair. Lalu yang terakhir ini, hasil akhirnya itu setelah pendinginan, fase cair ini membentuk matriks kaca yang kuat dan padat.